المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini anak yang pertama atau yang kedua? Sama aja, oke sih. Yang gak enak kan buat moderator. Oke, silakan ya. Alhamdulillah, bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Mulai 4.30 sampai 5.20 insyaallah. Oke. Ya, ini saya disuruh ngasih materi tentang hijrah dan cinta, dan tentu ini materi yang biasa saya sampaikan waktu di Masjid Unpad Jatinangor. Kata sebagian panitia dihadiri sampai hampir 1.000 orang, dan itu 1,5 jam baru materi doang. Nah, di ini 50 menit harus udah materi beres, mungkin sama sesi tanya jawab juga. Jadi mungkin bakalan banyak cut, tapi insya Allah materi yang intinya akan saya sampaikan sebaik mungkin. Dan sebelumnya monggo moderator bisa mau ngomong apa-apa dulu. A Haidar ya? A berapa usianya? Saya masih muda. Berapa? Ke atas. Oh. Itu promosi pin cepet laku gitu ya. Oke, sok mangga Kang bisa mau ngomong apa-apa dulu. Mau langsung aja kali ya? Langsung aja kan? Oke, ya saya kalau ngisi motivasi atau itu mungkin kadang sambil berdiri, jadi mohon maaf di sini pun anak-anak yang biasa ikut kajian Jumat sore di Masjid Unisba yang nggak biasa ceramah sambil berdiri, jadi minta maaf ya. Tapi perkenalan dulu, saya namanya Rizal, lo dipanggil Abu Takeru, simple karena punya anak namanya Takeru. Ya, ada di pojok yang masih mungil 3 tahun. Jadi sebenarnya nama anak saya bukan Takeru aja, tapi 3, Zaid, Takeru, Nur Hadi. Takeru itu nama tengahnya yang artinya adalah kuat, teguh, istiqomah, pandai, dan koki, tukang masak. Itu ya, karena dari dulu saya cita-cita ingin jadi koki. Saya ingat ucapan guru saya di Australia namanya Mr. Has, semoga Allah merahmati beliau. Beliau pernah nanya ke saya dari Libanon, Rizal, what is your dream when you are older? Zal, kalau udah gede mau jadi apa? Saya bilang, I wanna be a chef and I wanna spread halal restaurant. Saya pingin jadi koki dan saya pingin menyebarkan restoran halal. Cuman kata guru saya bilang apa? Beliau, that's good dream Rizal, itu impian yang bagus. Cuman emang ibu nggak setuju dan emang saya skillnya bukan dimasak. Ya, cuman singkat cerita saya kelas 7, 8, 9, 10 di Australia, kemudian saya pulang ke Indonesia, saya mutasi ke SMA Negeri 2 Bandung, dan di situ singkat aja skip 3 tahun, kemudian masuk ke International Program on Science Education di UPI. Nah, di sana saya ingat banget tahun 2013 ya. Saya bulan Ramadan malam 27 tahun 2013, 5 menit sebelum buka puasa, ini apal pisan ya. 5 menit sebelum buka puasa kaget dapat SMS dari ibu-ibu guru SMK Negeri 7 Bandung. Namanya teh Ibu Neni Hidayani. Nge-SMS apa? Kaget buka puasa dihadiri dihantem dengan SMS ini. Isinya kurang lebih, Assalamualaikum Nak Rizal, perkenalkan saya Ibu Neni Hidayani, orang tua dari Syifa Syahzanan Sudrajat yang kuliah di UPI, jurusan masak-masak teh apa? Tata Bego? Oh, Tata Boga, jurusan Tata Boga. Ibu berniat menjadi mertua Nak Rizal. To the point. Akhirnya sholat maghrib gak khusyuk tuh gara-gara SMS itu. Saya pulang ke rumah, pas sudah nyampe rumah saya bilang ke mama, mama teh lagi nyetrika habis sholat isya taraweh, pulang ke rumah mama teh lagi nyetrika jam 9. Mama, saya teh bilang, ini ada yang SMS Dede, kata saya teh gitu ya. Katanya mau jadi mertua mah, gimana tuh mah? Kata mama teh, oh bagus Dek,
Oh boleh nikah cepet? Boleh, sok biaya semua ditanggung sama mama. Akhirnya nggak nunggu lama balas SMS ibu Neni tersebut, ya udah bu jadi aja deh, gitu simple ya. Ya, akhirnya datang dan nggak nunggu lama nikah. Alhamdulillah setelah nikah, habis itu 3 bulan kemudian hamil. Pas 4 bulan kehamilan di USB dicolok ke komputer ya teman. Di USG kemungkinan cowok, ambil aja nama Takeru, Zaid Takeru Nur Hadi. Nur Hadi diambil dari nama belakang saya Rizal Fadli Nur Hadi, anak Nur Hadi, cucu Nur Hadi, cici Nur Hadi. Mungkin kalau semuanya Nur Hadi nanti bisa menyetarai klan Uchiha gitu ya lama-lama ya. Oke. Just kidding kata bohongan. Nah, pas ini alhamdulillah saya syukur teman-teman sekarang kita punya mindset dicekokin masyarakat kita, terutama yang pemuda SMA, nggak pacaran, nggak gaul, nggak pacaran susah dapet jodoh. Kata siapa? Sekarang di tempat ini saya kenal sama salah satu murid saya yang udah sekitar 5 tahun belajar sama saya dari SMK PIP di sebuah kota di Bandung, di sensor ya. Beliau nikah di usia 19 tahun kalau nggak salah ya, dan istri beliau 21 tahun. Alhamdulillah. Dan nggak pakai yang namanya pacaran lama-lama. Insya Allah Allah berkahi begini, yang kayak gini. Saya pun ingat ya, alhamdulillah. Saya cita-cita emang nggak bisa pin jadi koki, nggak kesampaian. Allah takdirkan punya istri yang dari tata boga, masakannya enak-enak. Mungkin teman-teman punya keinginan pin dapat jodoh sama si itu, si ini, si itu, terutama yang cewek. Banyak yang curhat atau bukan curhat sih, ngomong di official account sekedar apa candaan. Saya mah pin punya cowok yang seganteng artis Korea gitu dan sebagainya. Saya ngasih saran kepada akhwat yang pingin dapat cowok seganteng artis Korea, satu aja sarannya, ngaca. Oke ya. Nah, di sini ya teman-teman, ngebahas tentang cinta, ada satu ulama yang ngebuat satu kitab yang dari awal sampai habis itu ngebahas tentang cinta doang. Namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nama kitabnya Raudhatul Muhibbin. Dan kalau versi Indonesianya Taman Orang-orang yang sedang jatuh cinta atau mabuk cinta. Ini dibahas tentang kriteria cinta. Kalau saya nanya ke teman-teman, apa itu cinta? Jawabannya cinta is love. Eta mah terjemah ya. Tapi kalau dari sisi makna mendalam, gak ada yang bisa ngejelasin cinta dengan benar-benar detail. Bahkan Ibnul Qayyim pun setelah menjelaskan tentang cinta, itu gak bisa ngejelasin hakikat. Karena ya cinta itu sesuatu yang abstrak, tapi dirasain sama orang. Maka untuk membahas definisi cinta, filosofinya itu kagak penting. Yang penting gimana agar menyalurkan rasa cinta dengan benar. Saya awali dulu dengan satu ucapan ulama, saya lupa siapa namanya. Yang jelas ulama ini berkata bahwasanya hakikatnya alam semesta ini berjalan karena cinta. Iya, saya mau nanya ke Kang Haidar. Kang Haidar, kalau matahari itu makhluk hidup, makhluk mati? Ini harus pakai mikrofon biar terkenal. Nggak apa-apa sok atuh ini. Meni pundungan gitu ya. So, makhluk hidup, makhluk mati tah? Bingung. Bagus kalau bingung. Saya senang sama orang yang bingung. Iya, soalnya ini ciri-ciri kalau Kang Haidar udah pernah baca ayat Qur'annya, ya, bahwasanya matahari dan bulan bisa ngomong. Atau cuma jaim aja jangan-jangan gitu ya. Oke, sip. Jawab, matahari atau bulan tuh benda hidup, benda mati? Benda hidup. Oke, jawabannya adalah dari sisi biologis itu disebut benda mati. Tapi kalau dari sisi agama, maka hakikatnya seluruh alam semesta ini hidup. Allah berfirman di surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tusabbihu lahus samawati wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Surah 17 ayatnya cari aja dari awal sampai akhir, insyaallah nemu ya. Allah berfirman, bertasbih kepada Allah 7 lapis langit, begitu juga bumi, dan begitu juga apa yang ada di antara keduanya. Dan segala sesuatu itu bertasbih dengan menyebut namanya sambil memujinya. Tapi kalian gak bisa mendengarkan, kalian gak paham dengan tasbih mereka. Nah, alam semesta berjalan karena cinta.
Matahari bisa beredar di orbitnya karena cinta sama Allah. Matahari diomongin sama Allah. Allah ngomong ke matahari di surah 41. Ini teman-teman punten, di sini kan Unisba, Universitas Islam Bandung. Ada yang bilang Universitas Islam banget. Emang Islami banget, insya Allah. Mudah-mudahan yang masuk sini semuanya soleh-solehah. Amin. Kalau nemuin ayat Quran atau hadis yang gak logis, maka jangan ditolak. Siapa di sini acungan tangan, gak apa-apa, ikhwan akhwat. Siapa yang setuju bahwasanya ayat Quran dan hadis itu banyak yang gak masuk akal? Acungan tangan. Saya ngacung. 2 kameramen, yang cowok banyak yang ngacung. Oke, hands down. Udah sering kajian jadinya tahu gitu. Ayat Quran dan hadis saya setuju banyak yang gak masuk akal. Lah, kok berani-beraninya lo Ustadz ngomong gitu? Iya berani saya mah. Kenapa? Karena gini, Kang pembukain dong, maaf pisannya. Enggak, ini teh mau ngasih ilustrasi biar teman-teman paham. Nih teman-teman, ini kan air minum ya. Saya buka, bismillah. Setelah buka, saya haus minum dulu, bismillah. Nah, air minum ini ibarat akal kita, si wadahnya. Ya apa? Le Minerale. Oh jangan nyebut merek deh, RON 88 aja. Oke ya. Akal kita itu ibarat wadah. Sedangkan Al-Quran dan hadis ilmu Allah itu ibarat lautan. Bisakah air lautan semuanya masuk ke dalam botol? Gak bisa. Maka ayat Quran dan hadis saya setuju banyak yang gak masuk akal. Tapi bukan berarti kita tolak. Kenapa gak masuk akal? Karena akal kita sempit. Sedangkan ilmu Allah luas. Maka kalau ada ayat Quran atau hadis, sami'na wa ato'na, udah imani, percaya, amalkan yang bisa kita amalkan. Jangan ditolak. Nah teman-teman semua, Allah berfirman, ini saya kenapa pembahasan di awal gini dulu, karena kalau ngebahas tentang masalah cinta, kita udah terlalu mindsetnya tentang pacaran dan sebagainya. Tapi nanti saya akan ngasih 3 poin tentang cinta. Kemarin hari Selasa, saya ikut kajian sama Ustadz Reza Gunarsa, beliau pemateri Radio Roja. Beliau menyampaikan ada 5 jenis cinta. Tapi ternyata 5 jenis cinta ini bisa dikerucutkan jadi 3. Saya ingin nyampain, pertama adalah cinta pada Allah. Cinta pada Allah ini, nih, salah satunya diamalkan banget sama matahari dan bulan. Allah berfirman kepada matahari dan bulan di surat 41. Tsumma stawa ila sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiyatau'an aw karha qalata ataina ta'i'in. Allah kemudian beristawa, Allah ke langit, Allah ada di atas langit, dan Allah berfirman kepada langit dan bumi, bersatulah kalian. Jadi asalnya langit dan bumi itu misah, kemudian disuruh nyatu. Dan Allah berfirman, bersatulah kalian baik senang maupun tidak senang, baik dengan terpaksa atau dengan rasa cinta. Dan keduanya ngomong, kami akan melakukan perintahmu ya Allah dengan penuh sukacita. Maka kata para ulama dari ayat ini, segala sesuatu di muka bumi ini berjalan karena cinta. Kalau bukan karena cinta berarti lawannya karena apa? Benci. Orang yang benci biasanya kepaksa. Itu aja, orang ngelakuin sesuatu kalau bukan karena cinta, karena benci. Orang lapar makan karena dia cinta sama makanan. Kalau makannya nggak enak, dia makan benci sama makanannya mungkin, tapi tetap dia ada kebutuhan sama badannya sehingga dia makan. Nah itulah awal pembahasan tentang cinta. Nah ngomong tentang masalah hijrah dan cinta, maka kita harus paham bahwasanya cinta pada Allah harus dinomorsatukan daripada cinta-cinta yang lain. Tapi mungkin ada yang nanya, Kang, saya mah bingung cinta ke Allah teh gimana? Dah kalau cinta ke lawan jenis ngerti, cinta ke ayah, ke adik ngerti, tapi cinta ke Allah gimana? Ini yang mudah-mudahan nanti bisa terbahas. Oke, saya tetap ngeliatin. Oke, baru 13 menit, 37 detik lagi. 37 menit lagi insya Allah. Nah teman-teman, sekarang saya mau ngasih contoh dulu. Nggak tahu di sini ada nggak anaknya? Zoom. Oh nggak ada ya. Ada satu anak dari SMK Negeri PIP di kota Bandung ya. Dia jatuh cinta sama anak SMA Negeri 3 Bandung. Sama SMA sesuatu di Bandung. Udah kesebut gitu ya. Lihat bagaimana Allah menaruh rasa cinta kepada makhluknya, dan emang unik, takdir Allah itu luar biasa indah.
ya, dalam kejadian-kejadian dari takdir Allah yang sempurna, yang indah itu, kadang-kadang kalau kita ngelihat masa lalu, asal lucu ya dulu saya teh gini, dan ini takdir Allah ya. Maaf, saya bukan melegalkan yang namanya pacaran, tapi emang ada orang yang pacaran kemudian jadi makin soleh, ada nggak? Ada. Sekarang akhwat-akhwat sering nonton sinetron akhirnya bilang, saya mah berharap ingin punya pacar yang soleh. Saya bilang, insya Allah kamu gak akan pernah nemu. Mencari pacar yang soleh ibarat mencari babi yang halal. Kenapa? Karena orang yang soleh gak akan pacaran. Tapi ada orang yang pacaran gitu ya, ngechat si pacarnya, "Ukhti, iya akhi sayang." Oh Masya Allah. Udah sholat belum? Oh belum, aku lagi dapet misalnya. Langsung si akhinya ngomong, "Oh kamu tahu nggak ukhti, menurut sebagian ulama," keluar benar. Orang-orang yang haid itu masih tetap bisa beribadah seperti baca Quran. Jangan lupa ya, walaupun kau lagi dapat, tapi jangan lupa baca Quran, dihayati ya. Jauhi berbagai macam dosa. Nanti kalau udah nggak dapat lagi, kita cari masjid tuh, kita itikaf bareng di masjid yang sepi biar khusyuk. Masya Allah. Ada yang kayak gitu. Nyadar nggak zaman-zaman SMP, SMA, kalau SMP masih jarang, dan sekarang cowok-cowok yang SMP biasanya jarang pacaran. Kenapa? Main Mobile Legend, etanu cowok ya. Kalau yang akhwat biasanya itu nonton drama Korea dan sebagainya. Itu zaman-zaman SMA, ketika udah mulai dekat sama Islam, dulunya mah nggak pernah sholat, kemudian dekat sama Islam, mulai dia jatuh cinta sama akhwat, terus ngomong ke akhwatnya, "Ukhti, kau jaga diri ya, jadi wanita solehah. Saya pun berusaha untuk menjadi orang soleh. Nanti insya Allah sekitar 8 tahun lagi saya akan melamarmu." Ini teh mau ngelamar atau mau kredit motor gitu. Nanti 3 tahun SMA lulus, kuliah 4 tahun, tambahlah 1 semester bisi-bisi skripsinya nggak beres gitu ya. 4,5 tahun nyari kerja, setengah tahun sambil ngumpulin duit buat nikah. Masya Allah. Lihatlah cinta yang kayak gini. Nah, anak SMA Negeri PIP Bandung tersebut yang jatuh cinta sama anak SMA Negeri 3 Bandung ya, nggak tahu dari mana kenalnya, ya itulah faktor dari medsos. Apa yang terjadi? Si ukhtinya, si ceweknya tuh udah rajin ikut kajian saya. Saya sampai sekarang nggak tahu siapa perempuannya, nggak tahu sama sekali. Kalau cowoknya tahu banget, gitu ya. Nah, dia teh senang sama cewek tersebut. Kemudian habis itu si ceweknya nyuruh ikut kajian Abu Takeru deh. Oh iya, tapi nggak pernah datang terus. Apa yang terjadi? Allah takdirkan pas lagi pergi ke sekolah, kecelakaan motor. Kecelakaan. Akhirnya kakinya teh mengsol. You know the meaning of mengsol? Mengsol means when the bone of your leg is little bit ngageser. Tanya. Mengsol, abis itu ya di rumah dulu 1 minggu ya mungkin ke tukang pijit nenek-nenek ya pertok gitu. Setelah udah lulus lagi 1 minggu di sana. Apa yang terjadi 1 minggu di rumah? Allahu Akbar, saya kaget ya. Beres dari sebenarnya saya belum tahu tentang ini, cuman saya ceritanya dari sudut pandang dia. 1 minggu kecelakaan itu, saya di YouTube tuh kalau pas kenalan sama dia udah ada ceramah yang judulnya Al-Kabair, yang judulnya aneh-aneh, itu udah sekitar 40 ceramah di YouTube. Dan dia selama 7 hari kecelakaan itu hampir ngedengerin semua ceramah saya. Sambil sakit itu ngedengerin semua ceramah saya lewat rekaman. Setelah sembuh baru dia ngechat saya, "AA, saya pingin ini dong, pingin nasyid Arizal yang nggak pakai alat musik." Dia teh namanya teh saya ngiranya perempuan ya, karena ada kata yang mirip sama perempuannya, gambarnya juga gambar kayak bunga-bunga gitu. Saya nggak langsung bales gitu ya. Dia bilang, ayahnya dia, maaf banget ini teh buat UAS saya teh harus nyanyi ya, pingin nyanyiin nasyid yang mana anu eta teh, Allah please guide us to the straight path. Eta teh enakun tapi saya nggak bisa nyanyinya dan nggak tahu liriknya, sudah katanya gitu. Akhirnya saya kasih. Setelah itu dia udah dapat, alhamdulillah lulus, nilainya cukup baik. Mulai dia ikut kajian, terus dia cerita bagaimana Allah jadikan kecintaan dia terhadap lawan jenis yang mungkin ini menjerumuskan kepada pacaran, tapi Allah belokkan menuju kebaikan. Akhirnya alhamdulillah setelah ngedengerin ceramah beberapa judul itu 20 atau lebih 30-an, dia akhirnya putus
nggak ada lagi hubungan, tapi dia jadi soleh, jadi salah satu anak yang paling dekat sama saya dan paling banyak ngambil ilmu dari saya, Masya Allah. Nah teman-teman semua, ini kejadian dalam berbagai macam kita, SMP, SMA, banyak yang pacaran, kemudian putus. Saya mah kapok pacaran. Ada cowok yang SKPS-nya lebih tinggi. Tahu SKPS? Satuan kegantengan per second kuadrat gitu ya. Ngeliat ada cowok yang lebih ganteng, lebih soleh, kebelet pacaran lagi, putus lagi, kesel, pacaran lagi, terus saja. Biasanya kalau dua orang pacaran terus putus, yang sedih tuh cewek atau cowok biasanya? Cewek. Kalau cowok diputusin biasanya dia langsung tulis update status, kesel dan sebagainya. Ada nggak cowok-cowok yang diputusin nangis? Ada, cowok feminim biasanya gitu ya. Nah, si cowok ini ada, kalau misalnya Allah itu sayang pada hambanya itu lebih daripada ibu ke anaknya. Kecintaan yang sifatnya kasih sayang kepada makhluknya, Allah kepada makhluknya itu lebih sayang daripada ibu ke anaknya sendiri. Ada dalam satu hadis sahih riwayat Muslim di mana Nabi SAW bertemu dengan seorang wanita di tawanan perang. Wanita ini kehilangan anaknya di tengah ratusan ribu atau ribuan prajurit. Kemudian wanita ini nyari-nyari anaknya di antara sahabat Rasul SAW, nyari anak. Bayangin, saya nggak kebayang kalau lagi jalan-jalan sama takerunya lepas. Dan takeru tuh kadang-kadang aktif di rumah teh, aktif banget. Kalau di depan orang emang dia introvert, tapi kalau udah kenal, eta mah bener-bener actingnya bener-bener parah aja ya. Parahnya parah yang bagus gitu, hyper acting yang anak-anak. Saya nggak kebayang kalau misalnya anak saya hilang, pasti sedih banget. Ini mah ibu. Kalau cowok, ayah kehilangan anaknya sedihnya bentar, paling ngomong ke istrinya kalau istrinya lagi nangis, ya udahlah gampang bikin lagi gitu ya. Iya, kata Ustadz Syafiq Reza Basalamah gitu ya. Cuman kalau ibu pasti sedih. Si ibu ini nyari sampai akhirnya nemu anaknya. Pas nemu anaknya langsung dipeluk. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada sahabat, mungkinkah perempuan ini, ibu itu melemparkan anaknya ke dalam api? Jawaban sahabat, mustahil ya Rasulullah. Dan Nabi SAW bersabda, Allah kepada hambanya lebih cinta daripada wanita itu kepada anaknya. Cinta atas dasar ingin kita selamat. Allah tuh benar-benar ingin kita selamat di akhirat kelak. Tapi Allah pun maha adil. Allah ngasih kehendak kepada manusia, manusia memilih. Allah tuh bijaksana, Allah maha adil, Allah penuh cinta, iya. Dan hambanya pun tapi disuruh berusaha. Karena kalau misalnya orang dicintai oleh Allah, kemudian sang hamba di dunianya ngelakuin banyak dosa, membunuh dan sebagainya, kemudian Allah masukkan mereka ke dalam surga, ini bertentangan dengan keadilan Allah. Karena itulah cinta Allah itu harus digandeng dengan keadilan Allah. Ada loh sebagian agama. Saya waktu dulu di Australia lagi di rumah, tiba-tiba diketok, dikasih roti berapa kilo, satu kresek yang gede banget yang buat sampah, tapi isinya roti siap dimakan. Terus habis itu ngasih, terus mereka bilang God loves you, Tuhan mencintaimu katanya. Emang gitu dalam hati teh, insya Allah kalau saya beriman. Cuman kata mereka, kalau Tuhan telah mencintaimu, kau ngelakuin apapun tenang, karena kau masih pasti selamat di hari kiamat nanti, asal kamu percaya sama satu juru selamat. Ada aja yang kayak gitu. Kalau Islam enggak. Allah mengajarkan bahwasanya dirinya penuh cinta, tapi dia pun adil. Allah pun adil, Allah memberi kesempatan pada hamba untuk beramal. Dan lihat, sering gak sih kejadian sama kita, teman-teman yang udah kuliah mah pastilah ngerasain 2, 3, 4 kali pacaran, kemudian Allah belokkan kepada kebaikan. Artinya yang asalnya mau pacaran, mau melakukan dosa makin besar, tapi nggak jadi. Sama Allah dikasih hidayah. Udah dikasih hidayah, balik lagi ke pacaran. Kemudian Allah kasih hidayah lagi, balik lagi ke dosa. Sama Allah dikasih hidayah lagi, terus gak bosan-bosan. Tapi ingat, ada saatnya dimana seorang hamba yang terus-menerus bermaksiat dan dia dikasih kesempatan tobat tapi nggak tobat-tobat, nanti ada saatnya dimana Allah ngasih keadilannya. Inilah yang Nabi SAW sabdakan dalam hadis sahih riwayat, ada dalam kitab silsilah hadis as-sahihah,
Ini adalah tafsir dari surat wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Allah itu, kata Nabi SAW, Allah memberi tenggang waktu kepada orang-orang yang berbuat dosa. Namun ketika si hambanya itu nggak tobat-tobat, ya Allah memberi waktu kepada seorang hamba. Namun ketika dia udah memegangnya, maksudnya mengambilnya, dia akan siksa. Kalau dia udah menyiksa hamba tersebut, dia nggak akan dengan mudah melepaskannya. Artinya apa? Hamba manapun yang ngelakuin dosa, percaya deh, kayaknya nggak ada orang yang ngelakuin sekali dosa kemudian aibnya dibeberkan sama Allah. Enggak. Teman-teman yang ngerasa punya aib, lalu sama Allah dibukakan aibnya kepada orang-orang sehingga ngerasa malu, pasti dia ngelakuin dosanya udah berulang-ulang, dan pasti Allah udah beberapa kali ngasih kesempatan buat tobat, tapi balik lagi, tobat balik lagi, tapi baliknya lebih parah. Dan ada saatnya dimana Allah beberkan aib, biar apa coba? Biar nyadar kalau di dunia aib dibuka segini aja udah gak enak, apalagi di akhirat. Ya Allah. Nah teman-teman semua, mari ya, dari yang asalnya cinta kemudian menuju ketaatan, yang asalnya cintanya haram kemudian menuju ketaatan, kita bahas sedikit tentang orang-orang yang asalnya cintanya salah kemudian jadi makin dekat sama Allah. Satu, ini kisah tentang seorang wanita pekerja kantor. Biasa akhwat-akhwatnya ya, maaf kalau misalnya ada tukang jualan ya yang ganteng, biasanya walaupun jualannya kurang enak tapi rame, ya enggak? Masya Allah, ini ada tukang es di Jakarta kalau nggak salah, iya di Jakarta. Ini kisah nyata. Ada tukang es di Jakarta, tukang esnya teh ganteng, ya. Dan itu kerjanya di sebelah perusahaan yang mana banyak pekerja perempuan di sana. Kalau istirahat, pada ngabring tuh cewek-cewek ya. Menjelang duhur pada ngabring beli es. Tapi kalau udah waktu duhur, udah didiemin dan dia pergi ke masjid si tukang esnya. Cewek-cewek itu kalau udah ngelihat si tukang esnya, balik ke kantor ngobrolin terus aja hampir tiap hari. Ada seorang ceweknya belum terlalu dekat sama Islam. Belum terlalu dekat sama Islam, tapi si cewek ini yang dia pun gak terlalu tertarik walaupun ganteng, kan emang kalau cewek nafsunya beda-beda. Sebagian sahabat Nabi SAW ada yang gak mau nikah sampai mati. Itu ada hadisnya sahih. Dan memang kalau perempuan biasanya nafsunya lebih stabil daripada laki-laki. Si perempuan ini gak senang sama cowok tersebut, biasa aja ngebeli es, udah terus pulang. Kemudian Allah takdirkan apa yang terjadi. Si cewek ini dia lagi naik motor ke tempat kantor itu. Pas dia lagi ngebut-ngebutnya nggak tahu karena telat, pas lagi belokan nabrak si tukang es. Terus si ceweknya itu jatuh, nggak pingsan, ya dia nggak pingsan, dia jatuh aja tapi ya kunang-kunang. Kemudian ngelihat yang ditabrak si tukang es pingsan. Pas ngelihat si tukang esnya pingsan, baru dia pingsan, si ceweknya gitu ya. Beres pingsan, beberapa hari kemudian dia nyadar bangun, udah ada di rumah sakit. Dan beres dari rumah sakit itu ya dia bangun, siapa yang ngebuat saya di sini gitu. Ini dia geger otak ringan, jadi agak hilang ingatan dikit tapi masih banyak ingatnya gitu ya. Siapa yang nganter saya ke sini? Siapa yang nganter saya ke sini? Pas udah nyari-nyari info, ternyata si laki-laki yang dia tabrak, si tukang es tersebut. Biayanya pun selama ini ditanggung sama si tukang es tersebut. Masya Allah. Akhirnya ya si wanita ini yang asalnya nggak cinta jadi cinta. Karena biasanya wanita itu cintanya bukan karena kegantengan. Gak semua cewek itu senang sama yang baby face. Apa baby face? Wajah babi gitu ya, Masya Allah. Gak semua cewek senang sama yang baby face. Tapi banyak cewek yang senangnya karena perhatian. Ada tuh anak di SMA Negeri 2, di SMA Negeri titik-titik di Jakarta ya. Dia tuh curhat ke official account. Kan kalau di official account saya adminnya ada 20 gitu ya. Tapi alhamdulillah kayaknya gak ada yang baca dari admin yang lain. Kang, 22 menit lagi. Kang, saya teh maaf ya pengen curhat gini. Oke, kenapa? Saya teh jujur Kang ngelihat laki-laki seganteng apapun saya emang gak nafsu ya. Tapi saya mah nafsunya teh kalau misalnya nonton cowok-cowok ganteng yang di anime, Sasuke, Uchiha, Sasuke, Neji,
Sahadeu tah anu ganteng-ganteng teh, si Eren yang di Attack on Titan gitu dan sebagainya. Dia mah nafsunya sama sama cowok-cowok yang ada di situ. Ya, ada yang curhat kayak gitu. Nah, kemudian ada yang curhat kayak gini. Dan saya nih nggak tahu kenapa. Ya, dia nggak suka sama laki-laki, tapi masya Allah ada satu laki-laki anak rohis DKM. Cowok ini nggak ada yang suka cewek-cewek kepada cowok ini. Kenapa? Karena wajahnya biasa-biasa aja. Karena ganteng itu relatif, jelek itu mutlak gitu ya. Masya Allah. Si cowok ini biasa-biasa aja, nggak ada yang seneng sama dia. Tapi dia teh pinter ngaji, terus teh soleh, bagus matematikanya. Gak tahu kenapa saya teh seneng banget sama dia. Padahal dia mah biasa-biasa aja, tapi nggak tahu bener-bener seneng banget. Ada yang kayak gitu. Maaf, ini pembahasannya bukan yang itu, balik ke si tukang es krim lagi, gitu ya. Nah, itu mah udah nggak usah diceritain, nggak penting. Ya, cuman suplemen kisah aja. Nah, si ini setelah ditabrak kemudian dia udah ngerasa aduh berjasa banget. Pas mau ngedeketin si tukang es krim ini, mau bilang makasih dan sebagainya, tukang es krimnya nggak ada, ngilang, jadi nggak di sana lagi, jadi nggak jualan lagi. Jadi si cewek ini, akhwat ini nggak punya kesempatan buat bilang makasih kepada si cowok tukang es krim tersebut, ke si ikhwannya. Apa yang terjadi? Ini kisah nyata, Allahu Akbar. Si ikhwannya akhirnya si cewek tersebut 6 bulan, sekitar 6 bulan, ini kisahnya paling kalau dari sisi waktu agak beda dikit, gak terlalu penting ya, tapi kisahnya secara makna kayak gini. Beberapa bulan kemudian si cewek itu ditelepon sama kakaknya dari Kalimantan. Dari Kalimantan ditelepon, kemudian bilang, "Dek, udah siap nikah belum?" Loh, Mas kok tiba-tiba nanya kayak gini? Iya, nggak apa-apa, Mas kan ya adik di situ sendirian di Jakarta, Mas di Kalimantan perlu ada yang nemenin di luar kota sendirian, harusnya ada mahram. Mau nggak kalau nikah? Ya mau sih mau, cuman nggak tahu calonnya siapa. Terus kata si Masnya, tenang aja deh, udah ada yang ngelamar adek. Lah, ngelamar? Siapa? Ya udahlah nanti aja, mau nggak ketemuan? Boleh Mas. Mas nanti datang ke sini. Iya, Mas emang mau datang ke Jakarta, kalau nggak salah mau ikut kajian sama Ustadz Syafiq atau siapa gitu. Akhirnya ke Jakarta. Di Jakarta ketemu sama si adik tersebut dan saat-saatnya ta'aruf dan kaget. Ternyata si cowok yang bareng sama kakaknya itu adalah cowok tukang es krim yang ditabrak. Jadi setelah ditabrak itu si cowoknya, padahal ini ceweknya ini belum terlalu ya kelihatan pakaiannya belum terlalu tertutup dan sebagainya, tapi ada rasa seneng. Waktu ditabrak senang. Astagfirullah. Maksudnya timbul rasa cinta itu setelah pas beres ditabrak itu. Dan dia kepo mungkin ke perusahaan itu, nanya ke kira-kira ini perempuan ini punya nomor telepon kakak atau sebagainya. Akhirnya dapat nomor telepon kakaknya, langsung telepon dan itu pingin nikah. Dan si kakaknya juga pas ngeliat cocok, pemahaman agamanya sama, kajiannya pun insya Allah lurus. Akhirnya mau gimana lagi, akhwat tersebut ngerasa dijasai, maka langsung aja jatuh cinta dan alhamdulillah nikah, insya Allah jadi keluarga yang berkah. Lihat, tanpa harus diawali dengan keharaman. Dan lihat coba dari kisah ini teman-teman, cewek-cewek tadi yang beli es krim, banyak yang ngebet sama cowok itu enggak? Banyak ya, ngomongin, pingin, bahkan ada yang nyuri-nyuri foto, tapi gak dapet. Sedangkan si akhwat ini gak ada usaha sama sekali, dapat. Inilah yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Saya lupa kalimat persisnya, tapi kata Ali atau kata ulama lain adalah, kalau aku berusaha melakukan sesuatu kemudian aku mendapatkan apa yang kuinginkan, aku bahagianya sekali. Tapi kalau aku berusaha melakukan sesuatu tapi aku gagal mendapatkan apa yang kuinginkan, maka aku bahagianya 10 kali lipat. Loh kok bisa? Karena aku yakin di situ ada Allah yang mengatur. Jadi makin kuat tauhidnya. Maka teman-teman, yuk, masalah cinta jangan sampai jatuh ke haram. Pingin sama si dia, akhirnya ngelakuin segala sesuatu yang bisa, pingin sama dia sampai harus jatuh ke keharaman. Bahkan kalau sampai zina, na'udzubillah. Ini mungkin panitia pingin saya cepat-cepat beres karena waktu terbatas, nggak apa-apa. Saya pingin nyampaikan ini aja tentang zina, ya, dan nanti baru menyampaikan poin terpenting dari kajian ini tentang masalah cinta. 3 poin cinta. Pezina, laki-laki perempuan yang zina. Kalau teman-teman mikirnya orang yang zina biasanya kena penyakit apa, Kang? Orang yang pernah zina, free sex, biasanya yang booming kena penyakit apa? HIV ya? AIDS.
Atau ada penyakit lain yang buat laki-laki itu penyakit raja singa, penyakit Lion King gitu, Masya Allah ya. Penyakit sifilis dan penyakit yang lainnya. Itu semua bagi orang yang beriman gak ada apa-apanya. Kenapa? Bagi orang yang beriman yang dia ingat tuh akhirat dulu. Hasan al-Basri ketika dia ngebaca ayat tentang wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kau dekati zina karena zina adalah jalan yang terburuk, seburuk-buruknya hal. Allah benci dengan zina. Hasan al-Basri nangis. Kalau mendekati zina aja udah Allah larang dengan keras banget. Bahkan dihubungi ayatnya sebelumnya dan setelahnya dengan ayat syirik dan ayat ngebunuh. Di surah Al-Isra surah 17 Allah melarang keras dari mendekati zina. Lalu bagaimana dengan orang yang jatuh kepada dosa zina? Nangis tuh Hasan al-Basri saat ngebaca ayat tentang wala taqrabuz zina. Teman-teman yang suka pacaran, coba ruqyah diri sendiri. Bukan ruqyah, hayati ayat ini. Wala taqrabuz zina, wala taqrabuz zina. Ya Allah, aku tahu ayat ini, tapi bagaimana mungkin aku mengkhianatimu terus ya Allah. Terus saja sampai benar-benar nyentuh sehingga kita bisa melepaskan si eta. Gitu ya. Nah, orang yang zina, teman-teman, kalau masalah dunia HIV dan sebagainya ini cuma sesuatu yang simple. Kenapa saya bilang simple? Iya, kalau dibandingkan dengan akhirat, Nabi SAW Allah berfirman di surat 25 ayat ke sekitar 70 ke bawah dikit. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Orang yang berzina, menyembah selain Allah, membunuh dan berzina, yalqa athama, akan mendapatkan siksaan yang amat besar. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, akan dilipat gandakan siksaan di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan akan berada di dalam neraka dalam kondisi hina. Maka teman-teman ingat dengan azab akhirat selain kehinaan di dunia. Ini di sebuah kota ada cewek cowok zina, pas lagi zina selfie. Apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian putus. Si cowok pergi ke Malaysia, ceweknya tetap di Indonesia. Waktu berjalan si ceweknya pingin nikah, mungkin dia pingin nyari orang soleh, pingin nikah sama orang soleh. Pertanyaannya, boleh nggak orang yang pernah zina nikah sama orang soleh? Boleh nggak? Boleh. Ada yang keras, ada yang ngejawabnya ragu. Oke, Ustadz Khalid Basalama bilang boleh. Ustadz Abu Haidar boleh katanya. Ustadz Abu Takiru yang mana nih? Pertanyaannya gini. Oke lah, anggap saya bilang boleh asal nggak kena penyakit AIDS dan udah tobat. Itu syaratnya. Ya, udah tobat dan gak kena penyakit AIDS. Kalau kena penyakit AIDS nikah kasihan mudarat, nantinya dosa. Nah, asal gak AIDS dan udah tobat, oke boleh. Tapi kalau cowok pernah zina gak ketahuan. Kalau cewek pernah zina bisa ketahuan gak? Bisa. Nanti gimana dong pas udah nikah misalnya sama si cowoknya dan cowoknya paham tentang itu, nanti ditanya, loh kok gawangnya udah jebol misalnya. Maaf ini bahasanya nggak boleh vulgar ya, lagi di lingkungan pendidikan. Apa yang harus dia katakan? Apakah jujur konsekuensinya cerai, ataukah dia dusta dan dosa? Saya udah bahas ini di ceramah saya di YouTube, judulnya Abu Takeru Surat Cinta Untukmu Pacarku part kedua. Kenapa nggak dibahas di sini aja biar teman-teman nonton jadi view-nya nambah? Oke, gitu aja ya. Silahkan tonton di YouTube tentang jawaban boleh nggak dan apa yang harus dilakukan sama laki-laki atau perempuan tersebut kalau udah nikah. 12 menit lagi saya sampaikan 3 poin cinta ini. Ini diambil dari beberapa perkataan ulama. Sebenarnya pembagian cinta ini bukan 3, bukan 5, tapi banyak. Namun para ulama itu mengkategorikannya sesuai dengan apa yang mudah dipahami. Karena itu pembagian cinta beda-beda. Saya membaginya dengan 3, kenapa? Karena ini menurut saya yang paling simpel. Tadi dibahas tentang masalah cinta, ini ucapan yang saya berani bilang sesat. Orang yang berani bilang kalau saya udah cinta sama Allah, saya berada di puncak ibadah sehingga saya nggak perlu lagi ibadah karena saya udah bersatu dengan Allah. Ini kesesatan. Yang benar gimana? Makna dari ibadah dulu deh. Definisi ibadah adalah kondisi di mana seorang manusia berada dalam puncak kecintaan pada Allah dan tunduk kepada aturan Allah. Itu namanya ibadah. Seseorang
cinta kepada Allah disertai dengan ketundukan. Kalau ada orang yang bilang saya mau udah cinta sama Allah, saya emang nggak apa-apa minum bir. Kenapa? Karena saya udah cinta sama Allah, saya udah berada di puncak level. Maka ini bukan cinta, ini kurang ajar. Ya, maka cinta yang sebenarnya pada Allah adalah cinta yang disertai dengan ketundukan, ketaatan pada Allah yang disertai tanpa ada rasa kepaksa sama sekali. Ini baru cinta pada Allah yang murni. Dan cinta versi gini gak boleh dikasihkan kepada siapapun selain Allah. Hati-hati teman-teman, kalau sampai ke pacar bener-bener cintanya tuh saya cinta kamu banget, saya gak bisa hidup tanpamu, I cannot live without you, you're everything for me. Apa artinya? Dilarang merokok gitu ya. Masya Allah. Pokoknya sampai ke pacar itu ngomongnya parah banget. Maka ini hati-hati bisa selevel sama syirik. Dan ini kejadian, ada cewek cowok pacaran, kemudian si cowok bunuh diri. Setelah diinvestigasi, kenapa ini bunuh diri? Kata pacarnya, karena kami berdua dulu saling tukeran cincin, dan kami saling bersumpah kalau cincin ini lepas dari tangan kami, maka taruhannya adalah nyawa. Lebay, geluh gitu ya. Tapi nyata itu kejadian. Cinta kayak gitu mah berarti udah rela mengorbankan nyawa untuk sesuatu yang haram. Ini udah levelnya level syirik. Cinta yang disertai ketundukan hanya boleh pada Allah. Kalau kita cinta ke makhluk nanti gimana? Saya jelasin. Jadi cinta yang disertai dengan ketundukan, kepasrahan, taat sama perintah Allah, ini hanya boleh pada Allah. Dan orang makin cinta sama Allah, dia makin takut ngelakuin dosa dan makin ngeboost aja amal solehnya. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia udah cinta sama Allah, dia takut kehilangan cintanya. Kalau ngelakuin dosa, takut cintanya berkurang dan takut Allah pun jadi benci sama saya. Masya Allah, ini cinta hanya boleh untuk Allah. Sip, 9 menit lagi. Cinta tipe kedua adalah mencintai sesuatu karena Allah. Mencintai sesuatu karena Allah. Contoh, saya cinta ke kucing. Cinta banget saya kalau waktu istri lagi hamil lumayan besar, lagi naik motor, ada kucing cantik banget, bulunya tebel, terus buntutnya panjang, namanya Ika Kumon. Itu nama dari saya gitu ya. Saya namain kucing itu Ika Kumon. Pertama kali ngeliat itu langsung sayang, maaf ya. Saya manggil istri sayang, maaf gak bermaksud manas-manasin, cuma bikin baper aja gitu ya. Turun dulu. Saya sayang banget sama kucing. Kenapa? Kucing ciptaan Allah. Saya pingin ya nyayangin kucing supaya Allah pun sayang dengan saya. Maka ini mencintai sesuatu karena Allah, ini boleh. Saya cinta sama adik-adik, sama murid-murid. Kenapa? Karena saya ingin mereka selamat di akhirat. Ini bagus. Dan cinta karena Allah tuh parameternya apa? Satu, ingin menjauhkan orang yang dicintai dari neraka. Kalau misalnya saya cinta sama seseorang, kemudian si orang itu ngelakuin dosa dan saya diam aja, itu ciri-ciri saya nggak cinta dia. Ya, karena cinta yang sesungguhnya karena Allah adalah ketika hati kita terdorong ingin nyelamatin dia ke surga, dari neraka ke surga, nggak mau dia masuk ke neraka. Kalau ada orang pacaran, dia berarti hakikatnya cinta karena Allah atau bukan? Bukan. Makanya kalau yang pacaran ngomong dong, si cowok harus berani ke ceweknya, "Ukhti," biasanya manggilnya sayang, ya ukhti sayang gitu, sama aja gitu ya. "Ukhti, maaf ya selama ini kita pacaran. Saya tahu haramnya pacaran, yuk sama-sama kita taubat. Saya ingin kembali ke Allah, taubat. Kalau saya pacaran terus sama kamu, itu berarti saya ngajak kamu ke neraka. Udah yuk kita berhenti. Insya Allah kita masih tetap bersaudara seiman, tapi kita nggak lagi pacaran kayak gini." Langsung si ceweknya bilang, "Kamu kok jadi makin soleh, aku jadi makin sayang sama kamu." Akhirnya nggak jadi putus gitu, parah, dasar. Sip. Ya, 7 menit lagi. Maka cinta karena Allah hakikatnya satu, menyelamatin dia dari neraka. Yang ketiga, ini cinta terakhir adalah cinta yang sifatnya tabiat. Seorang laki-laki mencintai istrinya, begitu juga sebaliknya. Anak cinta ayah, ayah cinta anak, kita cinta ke teman. Cinta yang sifatnya tabiat, saya suka ke kucing dan sebagainya. Kalau versi kedua itu sama dengan yang ketiga, cuman dia salurkan cintanya karena Allah. Saya cinta ke istri, itu cinta tabiat. Tapi saya ingin istri selamat di akhirat, itu jadi cintanya karena Allah.
Saya cinta orang tua, itu tabiat. Tapi gimana caranya supaya orang tua jauh dari dosa ini supaya mereka selamat? Itu berarti cintanya karena Allah. Nah, cinta yang sifatnya tabiat, saya cinta sama uang, saya cinta sama kendaraan, saya benar sama motor saya ini cinta banget, udah 7 tahun. Sampai tukang parkir Saman ITB hafal, ini ada yang dulu SMA kan? Iya Pak, kok meni hafal motornya sama, katanya gitu. Ini motor saya cinta banget sama motor saya, udah nemenin saya selama 7 tahun. Ya, itu cinta yang sifatnya tabiat. Nah, cinta versi ketiga ini hukumnya halal. Selama tidak melalaikan seseorang dari perintah Allah dan tidak menjadikan dia jadi melakukan hal yang haram. Kalau cewek senang sama cowok itu cinta tabiat bukan? Tabiat. Tapi kalau sampai si cewek ini ngeliatin terus fotonya, ngeliatin terus videonya lagi ngedance, itu cintanya karena Allah bukan? Bukan. Itu cintanya apa? Cinta nafsu yang itunya sifatnya haram jadinya. Ada yang nanya, Kang, kita boleh nggak cinta sama orang kafir, sama misalnya John gitu ya, yang namanya gitu, boleh nggak? Saya jawab tergantung. Kalau cinta karena agamanya haram, dosa besar. Tapi kalau cinta yang dalam artian umum, cinta kepada makhluk Allah dan ingin selamat di akhirat, maka hukumnya boleh. Gimana wujudnya? Kalau saya mencintai orang kafir, kalau cintanya karena agama jelas haram. Tapi kalau yang dimaksud saya cinta dia karena dia makhluk Allah dan saya ingin dia selamat di akhirat, maka wujud cintanya adalah dengan apa? Doain supaya masuk Islam. Kebayang gak kalau artis Korea masuk Islam? Masjid penuh sama akhwat gitu ya. Ada ustadz lokal ya ngasih tahu, akhwat jangan pakai parfum, tahu nggak haram pakai parfum di luar rumah. Langsung dibilang ustadz ekstrim, dasar ustadz turun panggung. Giliran artis Korea masuk Islam jadi ustadz, ukti jangan pakai parfum. Kok jadi Cina gini? Langsung si akhwatnya bilang sami'na wa atokna. Kami dengar dan kami taat. Gak boleh ini ya. Itu cintanya berarti cinta karena nafsu. Inilah 3 jenis cinta teman-teman. Sekali lagi, cinta pada Allah adalah hal yang ngebuat kita bisa menjauhi dosa dan ngedeketin Allah. Ini adalah cinta hakikat karena Allah. Oke, saya masih punya 4 menit lagi di jam saya sesuai dengan waktu saya ke atas. Saya pingin teman-teman acungan tangan, saya pingin ngasih kuis ini dan teman-teman sebagian besar jemaah udah pada tahu. Saya pingin ngasih hadiah uang sebesar 200.000 rupiah, ya. 100.000 untuk pemenang pertama dan 50.000 untuk pemenang kedua dan ketiga. Ya, saya mau boleh ikut kok ini juga ya, si moderator juga boleh, nggak apa-apa. Jangan jaim, jaga iman. Masya Allah ya. Acungan tangan di sini yang pakai aplikasi Line, acungan tangan Line. Masya Allah, hands down. Instagram, sip, hands down. Oke teman-teman. Saya di sini nggak bermaksud nambah follower. Kenapa? Karena habis kuis ini teman-teman nge-unfollow pun no problem. Cuman supaya memudahkan kuis ini, berhubung masih punya 3 menit lagi, saya pingin teman-teman yang punya kuota ikutan, yang nggak punya tethering ke teman sebelahnya. Mari ikut kuis ini. Silakan buka dulu aplikasi Instagramnya dulu. Ayo kita singkat cepat ya. Berhubung sebentar lagi Muzamil ngisi, insya Allah ya. Oke. Maaf saya ngikutin jam ini ya. Maaf banget ke panitia kalau saya rada-rada ini. Paling telat 2-3 menit dah. Oke, silakan buka dulu aplikasi Instagram semuanya ya. Hadiahnya lumayan ya. Ini tuh akhir bulan bukan? Awal bulan. Oh ya. Nggak apa-apa lah buat tambahan. Apalagi mahasiswa kosan gitu, kasihan ya. Oke, buka Instagram, kemudian ada 2 step. Step pertama, follow Abu Takeru 0 tanpa spasi. Yang udah berarti tinggal tunggu step kedua. Yang pertama Abu Takeru 0 tanpa spasi. Sip. Yo. Yang kedua masih di Instagram juga. Kalau tadi Abu Takeru 0, Kang ikutan ayo, jangan malu-malu gitu dong, ayo. Yes. Pertama Abu Takeru 0 di Instagram, kedua masih di Instagram Gizamon. Gizamon 0, pakai 0. Kalau nggak pakai 0 nanti gambarnya kelinci itu. Gambar Digimon ya. Gizamon 0. Gigi ya. Gizamon angka 0. Terus di follow juga. Sip. Setelah udah dua-duanya, baru sekarang poin ke terakhir gampang, yaitu pindah ke Line
Ya, yang internetnya lemot makanya pakai 4G dong. Oke ya. Saya aja pakai 3G gitu ya. Oke, silakan buka ke Line. Sekarang poin ke terakhir. Ayo 1 menit terakhir ini. Ya. Di Line silakan tambah teman. ID-nya @pejuang surga tanpa spasi. Pakai @ ya, anu bulet-bulet ya. Ya. Di Line, sekali lagi di Line, bukan di IG lagi. Kalau tadi IG, sekarang Line. @pejuang surga. Sip. Oke, 30 detik terakhir. Di Line @pejuang surga. Pertanyaan, ini kuisnya gampang. Teman-teman jawab A atau B. Itu aja. Saya nanya pertanyaan, teman-teman jawab A atau B. Yang nggak tahu jawabannya ngasal aja. Kemudian setelah nulis A atau B, spasi asal kampus atau asal SMA atau misalnya asal kerja atau umum, terserah. Tulis aja asal instansi ya. Oke, pertanyaan, siapakah nama orang ini yang ngomong kalimat ini? Ya, teman-teman jawab secara ngasal aja kalau emang nggak tahu siapa orang yang mengucapkan kalimat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya lagi, jawabannya di mana? Yang ada Line lebih baik di Line. Kalau yang nggak ada Line berarti di Instagram di kolom komennya. Oke? Siapa orang yang mengucapkan kalimat ini? Yaitu kalimatnya La tahzan innallaha ma'ana. A. Umar. B. Rasulullah SAW. Silakan langsung kirim. Dan pemenangnya adalah deg 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 deg. Kenapa Kang? Harusnya paling dekat mah paling cepet ya. Harusnya. Oke, sip. Berhubung sekarang Uzamil udah datang belum? Uzamil udah. Sip. Oke. Ya. Pemenangnya adalah random aja deh ya. Sip. Lu? Dari Subang? Oh enggak, itu mah tadi pas tadi pagi saya ngisi di Subang. Oke, sip. Iya, pemenangnya adalah, ini ada yang jawab kalau enggak A, B, ya tuh kan. Oke, sip. Pemenang pertama adalah perempuan namanya Iva, IFA. Ada? Mana orangnya? Muzamil, assalamualaikum. Ada nggak acungan tangan Iva di atas? Sip. Oke, Teh Iva di pojok situ. Nanti sampaikan ya. Uangnya di sini. Kalau yang pemenang kedua adalah sip. Kalem. Oke. Nama tahu bulut, masya Allah. Pemenang kedua adalah Fikri Maulana dari SMK. Ada acungan tangan? Oke, sip. Yang terakhir, pemenang terakhir adalah ya. Oke. Muhammad Aziz Al-As'ad. Oke. Ada? Alhamdulillah, sip. Oke, ini teteh yang di atas dapat 100.000 dan 50-50 buat yang tadi akang-akang. Ini saya simpan di depan sini ya. Jangan deh, langsung aja. Punten Kang bisa sampaikan ke itu, ke estafetin ke yang di belakang 50 sama yang 100 panitia kalau nggak salah. Oke, itu aja Muzamil. Alhamdulillah, alhamdulillah sahlan udah datang. Silakan ke moderator. Alhamdulillah. Ya, pada sore hari ini gimana? Udah banyak belum yang teman-teman dapatkan pada sore ini? Masih kurang ya. Alhamdulillah di tengah kita sudah ada almarhum Ustaz Zainal. Ya, kalau misalnya di Arab Saudi itu ada beliau Abdurrahman Al-Ausi, ya. Kalau di Amerika itu ada yang namanya Fatih, ya, Fatih. Dan di Indonesia pun nggak kalah. Ya, kita silakan kalau mau Ustaz untuk beliau. Tepuk tangannya mana dong? Zamil, saya sambil nggak ini. Oh, videoin ya? Maksudnya sambil giniin. Gak apa-apa kan? Gak ganggu ya? Ini apa ini? Yang itu. Saya cuman gini aja, gak apa-apa. Ini live? Ya. Ini live di official account saya gitu. Oh, Masya Allah. Ya, sebelumnya kita bincang-bincang dulu nih ya. Alhamdulillah sore ini hadir nih di tengah kita. Siapa sih nggak kenal sama beliau ini? Coba. Jadi semua kenal semua ya. Alhamdulillah. Siapa yang fans sama beliau?
segala sesuatu kita persilakan kepada saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di sore hari ini saya bisa silaturahim lagi sama Sivitas Akademika Unisba ya, Universitas Islam Bandung. Ada yang dari luar Unisba di sini? Banyak ya. Oh, jadi acaranya umum ya. Ya, alhamdulillah. Salam dan salam semoga selalu Allah limpah curahkan buat seorang teladan dan idola kita semua, Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan Nabi kita hari ini kita bisa ngerasain yang namanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, juga nikmat Al-Quran. Alhamdulillah. Mungkin sebelumnya teman-teman tadi udah dapat ilmu yang Masya Allah luar biasa ya dari Ustadz Abu Takeru tentang hijrah dan cinta. Nah, ini memang topik yang selalu hangat di kalangan anak muda ya. Ini masih muda semuanya kan ya? Ya. Masih ya, insya Allah ya. Jangan-jangan single fisabilillah semua nih. Ya, sesuai tema lah ya. Ya, hijrah itu proses. Kalau proses itu artinya selalu bertumbuh, selalu menjadi lebih baik. Jadi nggak ada kata berhenti ya, selalu memperbaiki diri. Fala tuzakku anfusakum. Allah firmankan dalam Quran surah Al-Qamar, jangan menganggap diri kalian itu suci. Jadi kalau kita udah hijrah, jangan kita nganggap kita itu lebih baik daripada orang-orang yang belum hijrah, dari teman-teman kita yang mungkin belum dapat hidayah. Justru ketika kita Allah titipkan hidayah sehingga kita hijrah, maka kita harus menjadi lokomotif hijrahnya teman-teman kita yang lain. Jadi setelah kita hijrah itu nggak boleh eksklusif, nggak boleh ngelihat orang lain tuh, wah ini amalannya ahli neraka gitu. Emang kita udah jaminan gitu sampai akhir hayat kita bakal selamat, bakal husnul khotimah? Kan enggak. Makanya hijrah itu proses yang nggak pernah berhenti. Kita mengupayakan ending kita itu baik.